Shalom, selamat pagi saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita mau membawa segenap kehidupan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau membangun mesbah di dalam hadirat Tuhan. Sama seperti Abraham yang senantiasa mau membangun mesbah di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengawali waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha baik Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur kami Tuhan pada pagi yang teduh ini Tuhan. Kami mau mengingat Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala hal yang baik yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga di atasnya kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau mengingat Tuhan dan menyertakan Tuhan di dalam setiap waktu-waktu kami di sepanjang hari ini. Besertalah dengan kami ya Tuhan Allah kami. Pegang tangan kami Tuhan dalam kami menjalani waktu-waktu kami di sepanjang hari ini. Kiranya kasih setiamu Tuhan, kiranya penjagaan dan perlindunganmu Tuhan yang akan membuat kami menjadi berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan Allah kami. Pimpin Roh Kudus saat kami membangun mesbah doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah mengingat Tuhan dan mengucap syukur kepadanya, sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus Kristus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, punya Allah yang setia,
Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ajar ya Roh Kudus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa daripada Allah yang maha tinggi, agar setiap perkataan yang keluar daripada mulut dan bibir hamba-Mu adalah sungguh perkataan yang berasal daripada Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan, berikan kepada kami hati yang tenang teduh, beri kepada kami hati yang sungguh mau untuk diajar oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sisi lain daripada kehidupan Abraham. Kalau kita mengetahui daripada firman Tuhan yang kita baca, banyak hal-hal positif yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Abraham. Ada banyak predikat yang diberikan kepada Abraham. Abraham adalah sahabat Allah. Lalu Abraham juga adalah bapa orang percaya. Bahkan melalui kehidupan Abraham, maka semua bangsa-bangsa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa ada sisi lain daripada kehidupan Abraham yang patut untuk kita pelajari, kita ketahui, bahwa Abraham juga adalah seorang manusia biasa yang ia juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Adapun ayat yang akan kita baca adalah di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca latar belakang daripada apa yang akan kita baca ini, bahwa Abraham pada saat ia berada di tanah Negev, terjadilah suatu kelaparan yang dahsyat dan hebat. Maka keadaan itu memaksa Abraham untuk meninggalkan tempat tersebut, mencari tempat lain yang dapat memberikan kehidupan yang jauh lebih baik bagi ia, bagi istri, bagi anak-anaknya, bagi ternak-ternaknya, dan juga bagi hamba-hambanya. Mari kita baca di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai seorang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Ayat yang ke-13, "Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Setelah kita membaca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, kita mau belajar bahwa Alkitab yang berisikan kebenaran firman Tuhan ini menyatakan perkara-perkara yang jujur dan tidak ada yang tersembunyi. Alkitab mencatat dengan jujur bagaimana keadaan yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Dikatakan di sana bahwa Abraham memiliki seorang istri yang sangat cantik parasnya. Tentu ini sesuatu yang menjadi berkat di dalam kehidupan Abraham. Tetapi suatu ketika ia hendak memasuki
suatu negeri yang baru, suatu negeri yang asing, maka kita mau melihat bagaimana Alkitab mencatat dengan jujur di sana Abraham, karena kelebihan yang dimilikinya, karena istrinya dengan parasnya yang begitu amat sangat cantik tersebut, justru menimbulkan rasa takut dan khawatir di dalam hati Abraham. Abraham merasa takut dan khawatir jikalau karena kecantikan istrinya tersebut, justru pada saat ia memasuki tanah yang baru, tanah asing, negeri asing di mana dia akan berada, yaitu di Mesir, maka orang-orang yang tertarik dengan kecantikan daripada Sarai itu justru akan membunuh Abraham. Sedemikian takutnya, sedemikian khawatirnya Abraham terhadap segala perkara-perkara yang bahkan belum tentu akan terjadi di dalam kehidupan Abraham jikalau ia memasuki tanah Mesir tersebut. Betapa luar biasa Alkitab mencatatkan dengan jujur perkara-perkara ini. Dan mengenai perkara kejujuran firman Tuhan Alkitab, ada banyak kita bisa mempelajari, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab selain daripada perbuatan-perbuatannya yang hebat dan luar biasa, selain daripada mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya, tetapi Alkitab juga mencatatkan ada sisi lain yang juga dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Kita bisa sebutkan beberapa tokoh untuk membuat kita lebih jelas lagi bagaimana Alkitab menceritakan dengan jujur karakter daripada tokoh-tokoh tersebut. Kita tahu ada salah satu tokoh Alkitab, Nabi Elia, yang begitu luar biasa, sanggup mengadakan berbagai-bagai mujizat. Tetapi sampai pada suatu ketika Elia pernah mencapai satu titik ketakutan yang sedemikian rupa saat ia diburu oleh Izebel untuk dibunuh. Nabi sekelas Elia yang pernah mengalahkan nabi-nabi Baal sedemikian rupa dahsyatnya, tetapi pada waktu berikutnya dia memiliki ketakutan yang luar biasa karena diburu oleh Izebel. Begitu pula juga kita melihat bagaimana sepak terjang Musa yang begitu luar biasa membawa Israel keluar daripada tanah Mesir. Saat ia membebaskan orang-orang Israel dengan mengadakan mujizat, mengadakan tulah yang membuat orang-orang Mesir itu pada akhirnya memberikan kebebasan kepada orang-orang Israel. Tapi tahukah saudara bahwa saat Tuhan mengutus Musa, ia merasa tidak percaya diri dengan keadaan dirinya. Bahkan ia mengatakan bahwa ia adalah seorang yang tidak pandai berkata-kata. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kalau kita mau ceritakan lebih banyak lagi, memiliki sisi lain daripada kedahsyatan yang mereka miliki. Ada sisi lain kelemahan mereka yang Alkitab catat dengan jujur. Dan pada kali ini Alkitab mencatat dengan jujur bagaimana Abraham memiliki rasa takut dan khawatir tentang keberadaan istrinya tersebut yang parasnya begitu cantik, yang parasnya begitu luar biasa menarik, sehingga ia merasa dengan keberadaan istri yang begitu luar biasa cantik itu justru orang akan membunuhnya. Lalu kita mau baca kembali kepada ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-14, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawanya
ke istananya. Nah, pada ayat yang ke-14 dan ke-15 ini kita bisa melihat bahwa ternyata rasa takut dan khawatir daripada Abraham ini memiliki dasar. Ternyata benar bahwa orang-orang Mesir, tempat di mana Abraham datang bersama dengan istrinya Sarai, dan mereka semua terpukau dengan kecantikan paras daripada Sarai. Betapa luar biasanya Sarai yang demikian cantiknya tersebut menarik perhatian bahkan sampai kepada punggawa-punggawa raja. Dan ini menjadi perbincangan bahkan sampai didengar oleh Fir'aun. Pada ayatnya yang ke-16, Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu, sapi keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Betapa luar biasanya. Begitu Raja Mesir melihat sendiri bagaimana kecantikan daripada Sarai tersebut, maka hatinya terpikat kepada Sarai. Maka untuk memiliki Sarai, ia mengambil hati Abraham. Maka Abraham diberikan begitu banyak pemberian-pemberian, mulai dari budak, ternak, dan banyak lagi hal-hal yang diberikan oleh Raja Mesir untuk menarik perhatian daripada Abraham ini. Di tengah segala rasa takut dan khawatir Abraham tersebut, ia mendapatkan sesuatu yang baik daripada Raja Mesir. Tetapi kita mau lihat bahwa apa yang dilakukan Abraham tersebut sesungguhnya adalah perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan oleh Abraham. Kalau pada ayat yang ke-13 dikatakan, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham berdusta tentang keberadaan istrinya Sarai. Bahkan ia mengakui Sarai sebagai adiknya. Segala strategi dan rancangan yang dilakukan Abraham untuk menyelamatkan dirinya, ternyata pada waktu berikutnya justru mendatangkan malapetaka bagi Fir'aun dan segenap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pada ayat yang ke-18, lalu Fir'aun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Betapa luar biasa. Pada ayat yang ke-19, mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Betapa kalau kita melihat sedemikian rupa seorang raja yang berkuasa, Raja Mesir, yang bahkan merupakan pada masa itu kerajaan yang begitu disegani oleh banyak bangsa-bangsa, ternyata ia diperdaya oleh seorang asing yang bernama Abraham. Bahkan karena tipu daya Abraham tersebut, Mesir bersama dengan Fir'aun mendapatkan tulah yang luar biasa. Seharusnya Raja Mesir ini menjadi marah dengan segala apa yang dilakukan oleh Abraham. Seharusnya Raja Mesir ini memberikan hukuman yang berat kepada Abraham karena ia sebagai orang asing telah memperdaya seorang raja di Mesir. Tetapi kita mau melihat betapa Allah yang menyertai Abraham itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Bahwa dia Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan Abraham. Maka sekalipun Abraham melakukan perkara-perkara
yang seharusnya tidak ia lakukan. Abraham berdusta, tetapi Tuhan mau memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi Abraham. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan tahu bahwa Abraham memiliki kelemahan. Tuhan tahu bahwa Abraham memiliki rasa takut dan khawatir yang sedemikian rupa saat ia hendak memasuki suatu negeri asing. Tetapi saat Abraham mengambil keputusan-keputusan yang salah, Tuhan tidak membiarkan Abraham jatuh tergeletak karena perbuatan salahnya. Tuhan tidak membiarkan Abraham terus melakukan perkara-perkara yang salah. Bahkan saat kesalahan itu juga menimbulkan dampak yang tidak baik kepada banyak orang, Tuhan tetap melakukan pembelaan kepada Abraham. Oh, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah tersebut. Ia bukan Allah yang begitu melihat segala perkara-perkara yang tidak baik kita lakukan lalu meninggalkan kita. Bahkan dengan segala kasih-Nya yang besar itu, ia berusaha menolong kita. Maka firman Tuhan berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari apa yang kita pelajari, ayat-ayat yang sudah kita baca mengenai karakter daripada Abraham, di mana Abraham berdusta, tetapi Tuhan memberikan pertolongan kepada Abraham. Kita mau belajar poin-poin penting apa saja yang mau kita ambil daripada apa yang sudah kita bahas baru saja tadi. Yang pertama adalah Abraham adalah manusia biasa. Abraham adalah manusia biasa. Selain ia memiliki julukan-julukan yang luar biasa hebat, Abraham juga dicatat oleh Alkitab dengan jujur bahwa ia memiliki rasa takut dan khawatir. Kita mau belajar, seharusnya rasa takut dan khawatir itu kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 ayat 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maka seharusnya pada saat itu, saat Abraham merasakan rasa takut dan khawatir, ia harusnya berdoa kepada Tuhan, menyerahkan dan memintakan pertolongan Tuhan. Tetapi Abraham justru membiarkan rasa takutnya itu menguasainya dan membiarkan dirinya merancangkan strategi, dan ia berdusta terhadap orang-orang yang ia temui di tanah Mesir. Kemudian poin kedua yang mau kita pelajari adalah bahwa di dalam segala keputusan salah yang Abraham buat, betapa luar biasanya Allah kita. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Abraham, maka Ia tidak akan membiarkan Abraham jatuh tergeletak. Ia menolong Abraham karena Tuhan tahu Abraham begitu mengasihinya. Luar biasa. Kita mau belajar bagaimana dusta Abraham ini Tuhan ubahkan itu menjadi sesuatu yang justru bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan Abraham. Lalu bagian yang selanjutnya yang kita pelajari adalah bahwa seberapa kali orang benar jatuh, tetapi ia tidak akan tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan memegang tangan Abraham. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada Raja Mesir saat ia mengambil Sarai sebagai istrinya. Tuhan memberikan peringatan agar orang-orang fasik tidak mengganggu daripada orang-orang kesayangan Allah, tidak mengganggu daripada orang-orang pilihan Allah. Itulah mengapa
Tuhan menjatuhkan tulah yang sedemikian rupa kepada Raja Mesir agar ia tidak mengganggu ataupun dia tidak merusak segala rencana dan rancangannya dalam kehidupan Abraham. Dan yang terakhir yang mau kita pelajari adalah di dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita mau belajar bahwa jikalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak benar di hadapan Tuhan, jangan melarikan diri dari hadirat Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Akui segala perbuatanmu. Akui segala kesalahanmu. Bertobat dari segala jalan-jalanmu yang salah. Maka Tuhan yang maha baik itu akan menerima engkau. Tuhan yang maha baik itu akan menolong engkau. Tuhan yang maha baik itu akan mengampuni engkau. Belajar daripada kehidupan Abraham, sisi lain daripada kehidupan Abraham. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa segenap kehidupan kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah Allah yang setia. Sekalipun kita jatuh dan jatuh kembali dalam hal-hal dosa dan kesalahan, langkah terbaik yang kita lakukan adalah datang menghampiri kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan mengakui segala kesalahan kita. Maka Allah yang penuh dengan segala kemurahan dan kebaikan itu akan memberikan pengampunan kepada kita dengan limpahnya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi bahan renungan yang akan membuat kita semakin lagi mengasihi Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Sekalipun kami jatuh dan berulang kami melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi kami mau tetap datang kepada Tuhan. Bahkan kami mau mengakui segala kesalahan kami. Dan kiranya Engkau Allah yang maha baik dan penuh dengan segala kemurahan itu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sebab kami mau tetap ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kuasa kasih-Mu itu Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan. Darah-Mu yang membasuh kami dari segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kami pada pagi hari ini. Segala hormat, puji, dan syukur bagi Tuhan kami untuk selama-lamanya. Sebelum kami mengakhiri mesbah doa kami pada pagi hari Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami berlimpah-limpah. Ini tangan kami yang terangkat kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan kasih setiamu yang ada menyertai kami. Pegang tangan kami sepanjang hari Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan masing-masing kami. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lama yang telah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.